Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmin. Perkenalkan, nama saya Fadila Virginia Maharani dengan NPM 3022210269. Perkenalkan, nama saya Lulu Zakia Artanto dengan NPM 3022210275. Nama saya Sonia Pringsak. Perkenalkan, nama saya Rayal Melvina Wibowo dengan NPM 30222136. Kami dari kelompok 7 Hukum Telematika ingin menjelaskan materi tentang transaksi e-commerce. Saat ini, Indonesia telah memasuki zaman perkembangan ekonomi global yang berbasis pada inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Dibuktikan dengan maraknya masyarakat milenial, bahkan generasi Z, yang memiliki kreativitas dan inovasi baru, sehingga menjadikan suatu potensi yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ekonomi digital dan mengejar pada Society 5.0. Sehubung dengan itu, maka aktivitas perdagangan masyarakat juga telah berkembang pesat. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengembangan teknologi berbasis internet yang dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu di mana perdagangan tidak berbatas nasional. Pembeli trade ban tidak saling bertemu secara pribadi dan media yang digunakan adalah internet. Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan pada pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa. Namun di sisi lain, pelanggaran hak dalam hal ini terhadap konsumen dengan mudah terjadi karena karakteristik yang spesifik dari e-commerce. Di sisi lain, karena pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lainnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan. Sisi negatif lainnya yang seringkali tampak adalah transaksi e-commerce, yakni apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, maka kondisi tersebut akan mudah menyebar ke berbagai konsumen lainnya tanpa mampu dibendung, yang berakibat pada pengurangan jumlah konsumen. Saya di sini akan membahas tentang karakteristik kontrak elektronik commerce. Pada dasarnya, perdagangan atau transaksi elektronik commerce dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni transaksi bisnis ke bisnis dan transaksi bisnis ke konsumer. Saya akan membahas tentang yang pertama, ada business to business. Pola yang terjadi di sini adalah company to company electronic commerce antar perusahaan. Pada perdagangan dengan tipe ini memiliki jalur komunikasi yang disebut extranet, yaitu penggabungan dua atau lebih internet, infrastruktur, teknologi informasi dari pengembangan teknologi semacam LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network yang terjadi karena adanya hubungan bisnis antara dua atau lebih lembaga. Contohnya, perusahaan yang membangun interface dengan sistem perusahaan rekannya. Format extranet inilah yang menjadi cikal bakal bisnis to bisnis. Yang kedua ada bisnis to consumer. Merupakan transaksi perdagangan produk maupun jasa antara perusahaan dengan konsumen secara langsung. Transaksi ini menggunakan transaksi elektronik yang dikenal dengan Electronic Funds Transfer atau EFT. Baik dalam bisnis to bisnis maupun bisnis to consumers dalam melakukan pembelian atau penjualan antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti electronic data interchange. Dalam proses bisnis ini ada 4 aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama ada flow of good atau aliran produk, yang kedua ada flow of information atau aliran informasi, yang ketiga ada flow of money atau aliran uang, dan yang terakhir ada flow of document atau aliran dokumen. Akan menjelaskan manfaat transaksi e-commerce. Yang pertama, konsumen atau para pengguna internet yang tertarik dan bergerak pada bidang bisnis semakin dapat meningkatkan pendapat mereka. Lalu yang kedua, pengguna bisnis dapat memasarkan produknya atau jasa yang ditawarkan dengan mudah, bebas, dan berdampak luas di mana dapat diakses oleh siapa saja serta kapan saja. Lalu yang ketiga, e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan melalui media internet. Pihak yang menawarkan telah menjabarkan dengan jelas bagaimana kondisi barang yang ditawarkan melalui foto atau gambar serta harga yang dipatok dari barang yang ditawarkan. Lalu yang keempat, menghemat biaya transportasi untuk melakukan transaksi bila dibandingkan harus tatap muka.
Lalu yang kelima, transaksi e-commerce menyediakan produk-produk atau jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan banyak perbandingan secara tepat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terakhir tentang perlindungan konsumen e-commerce. Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di samping itu, perlindungan hanya difokuskan pada sisi konsumen dan produk atau barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada dasarnya, instrumen perlindungan konsumen dalam suatu transaksi perdagangan e-commerce diwujudkan dalam dua bentuk peraturan, yakni perlindungan hukum melalui suatu perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum, serta perlindungan hukum berdasarkan perjanjian